Dari
Kita simak dulu videonya. Oke. Dengar nggak? Ya. Namanya ada kakak. Mau bulan, Sebagai kalian ya. tahu gerhana matahari? Baik. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Pada saat terjadi gerhana matahari, terdapat umbra yaitu bayangan utama bulan dan penumbra yaitu bayangan tambahan bulan. Apabila umbra atau penumbra tersebut mengenai bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Gerhana matahari ada 3 macam, yaitu gerhana matahari total atau GMT. Terjadi apabila piringan bulan menutup seluruh piringan matahari. Ini terjadi jika piringan bulan berukuran sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Gerhana matahari sebagian atau GMS. GMS terjadi apabila piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana matahari cincin atau GMC. GMC terjadi apabila ukuran piringan bulan lebih kecil dari ukuran piringan matahari, sehingga hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Dalam proses gerhana matahari ada beberapa tahap yang dilalui, yaitu kontak 1 menandai dimulainya peristiwa gerhana. Kontak 2 menandai dimulainya fase total atau fase cincin. Puncak gerhana adalah saat jarak antara pusat piringan bulan dan pusat piringan matahari mencapai minimum. Kontak 3 menandai berlalunya fase total atau fase cincin. Interval antara kontak 2 dan kontak 3 adalah panjangnya fase gerhana total. Kontak 4 menandai berakhirnya peristiwa gerhana secara keseluruhan. Fase gerhana matahari tergantung pada jenis gerhana matahari dan lokasi pengamat. Pada prinsipnya, pada GMT terjadi fase gerhana sebagian dan fase gerhana total. Pada GMC terjadi fase gerhana sebagian dan fase gerhana cincin. Sedangkan pada GMS hanya terjadi pada fase gerhana sebagian. Dampak yang diakibatkan dengan adanya gerhana matahari adalah perubahan pasang surut bumi akibat gaya tarik bulan dan matahari. Perubahan ini hanya dapat diketahui dengan pengukuran khusus, misalnya GPS. Menyebabkan kebutaan pada mata manusia jika melihat gerhana matahari secara langsung. Supaya aman, diperlukan alat bantu untuk melihat fenomena ini, misalnya kacamata khusus. Gerhana bulan adalah sebuah peristiwa alam di mana cahaya matahari yang jatuh ke bulan terhalang oleh bumi. Ini terjadi saat kedudukan bumi berada di satu garis lurus dengan matahari dan bulan. Gerhana bulan hanya bisa terjadi saat bulan purnama karena bumi akan menutupi bulan yang berukuran jauh lebih besar dan memiliki jarak yang relatif dekat. Gerhana bulan bisa terjadi dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 5 sampai 6 jam. P1, P2, dan U1 menunjukkan piringan bulan bersinggungan di luar dengan penumbra bumi sampai bersinggungan luar dengan umbra bumi. U2, puncak, dan U3 masuk dalam fase total dan gerhana bulan. U4, P3, dan P4 menunjukkan piringan bulan kembali bersinggungan luar dengan umbra bumi sampai bersinggungan luar dengan penumbra bumi, dan ini menandai berakhirnya peristiwa gerhana bulan secara keseluruhan. Gerhana bulan ada 3 macam, yaitu gerhana bulan total atau GBT, di mana jika seluruh bagian bulan berada di dalam umbra bumi. Warna bulan suram kemerahan, durasi bisa mencapai hampir 2 jam. Gerhana bulan sebagian atau GBS, jika tidak seluruh bagian bulan terhalangi dari matahari oleh bumi, terjadi pada saat bumi berada di daerah bayangan penumbra bulan, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang terlihat. Gerhana bulan penumbra atau GBP, di mana jika seluruh bagian bulan masuk ke dalam penumbra pada saat fase maksimumnya, tetapi tidak ada bagian bulan yang masuk ke umbra atau tidak tertutupi oleh penumbra. Dampak dari adanya gerhana bulan adalah permukaan air laut di bumi akan mengalami pasang
atau kenaikan permukaan air saat terjadi gerhana karena adanya gaya gravitasi bulan. Dari video tadi kalian bisa mengerti apa? Tadi video tadi menjelaskan tentang apa? Tentang gerhana bulan dan apa? Nah, pada saat tersebut, pada saat gerhana bulan maupun matahari, kita disunahkan untuk sholat gerhana. Sholat gerhana itu gimana sih tata caranya? Gimana? Yang tahu? Coba bisa dilihat bukunya. Yang pertama kita harus niat dulu. Niatnya itu apa sih? Kalau kita sholatnya gerhana matahari berarti khusyuk. Kalau misalkan gerhana bulan berarti khusyuk. Pakai kho sama ha. Terus hukum melaksanakan sholat gerhana itu apa? Sunah muakkad. Jadi kalau misal ada gerhana itu kita disunahkan untuk sholat gerhana. Nah, sholat itu bisa dilakukan dengan berjamaah maupun munfarid atau sendiri-sendiri. Kalau berjamaah berarti diniatnya ditambahi sebagai makmum atau imam. Tapi kalau misalkan munfarid ya berarti cukup usolli. Mana niatnya coba bacakan di halaman 89. Usolli sunnatal kusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala, yaitu sebagai makmum. Kalau sebagai imam berarti makmumnya diganti imam. Usolli sunnatal kusufi atau kusufi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Dan kalau munfarid atau sholat sendiri itu makmum atau imamnya dihapus, jadi langsung lillahi ta'ala. Usolli sunnatal kusufi atau khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, sholat gerhana ini sama kayak sholat biasa, 2 rakaat. Tadi kalian sudah baca juga kan di infografis ada 2 rakaat. Nah, 2 rakaatnya itu yang membedakan hanya pada saat rukuknya. Rukuknya pada sholat gerhana itu dilaksanakan 2 kali. Kalau kita sholat biasa kan cuma sekali, i'tidal terus sujud. Tapi kalau sholat gerhana itu habis rukuk, i'tidal, membaca Fatihah lagi, terus rukuk lagi, baru i'tidal, terus sujud. Gimana sih tata caranya? Nih, Kak Fitri punya video lagi tentang tata cara sholat gerhana. Ayo yang pikir saya. Jam apa jam? Coba diperhatikan ya. Ini tentang tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama Tata cara sholat gerhana matahari atau rembulan. 1. Niat sholat gerhana matahari sendirian. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi imam. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi makmum. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan sendirian. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala.
Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi imam. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi makmum. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. 2. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Baqarah. 3. Rukuk pertama membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. I'tidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 5. Membaca surat Al-Fatihah lagi. Setelah itu disunahkan membaca surat Ali Imran atau surat yang panjang, waktu bacaannya setara dengan surat Ali Imran. 6. Rukuk kedua dengan membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. I'tidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 7. Sujud pertama dengan membaca tasbih dengan durasi kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Sujud kedua membaca tasbih dengan waktu kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. 10. Berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. Nah, untuk rakaat kedua ini sama kayak rakaat pertama tapi lebih singkat. 11. Tahiyat akhir. 12. Salam. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara melaksanakan sholat gerhana matahari atau rembulan. Semoga Allah meridhoi segala ibadah yang kita kerjakan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum. Dari sholat gerhana ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak, ya udah kita lanjut ke materi sholat istisqa. Siapa yang tahu sholat istisqa itu apa? Sholat untuk menurunkan hujan. Nah, kalau di sholat gerhana itu kita kayak kan gerhana itu fenomena alam ya, dan sedangkan istisqa meminta hujan berarti itu karena musibah. Sholat istisqa itu meminta hujan, sebabnya karena adanya musibah kemarau, kekeringan, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Itu kita disunahkan untuk sholat istisqa. Hukumnya apa? Kenapa? Sama kayak sholat gerhana, hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi perbedaannya dari sholat istisqa dan gerhana, kalau istisqa itu 3 hari sebelum pelaksanaan dianjurkan untuk berpuasa, memperbanyak istighfar dan juga memperbanyak sedekah. Kalau yang tadi gerhana kan itu nggak ada apa-apa ya, nggak ada perintah untuk apa-apa. Tapi kalau sholat istisqa ini sebelum pelaksanaannya dari 3 hari sebelumnya itu harus berpuasa, harus bersedekah dan juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Agar apa? Agar permintaan kita untuk segera Allah turunkan hujan itu dapat segera terkabul. Untuk pelaksanaannya, sini ada video lagi. Tentang sholat istisqa. Kalau sholat istisqa udah pernah ngerasain belum? Iya. Sholat istisqa juga bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan kayak kemarin tuh tragedi waktu kebakaran hutan di Bromo. Itu kan kebakarannya gede banget ya. Nah itu kalau misalkan pemadamnya nggak bisa madamin, itu kita bisa sholat istisqa sebenarnya. Oke, kita tonton dulu ya videonya. Ini ada cerita. Teman-teman, kita akan berbagi cerita pada yang baru lahir, mencuci peralatan
Pertama, sholat istisqa diawali dengan niat, kemudian dilaksanakan sebagaimana sholat id. Jumlahnya 2 rakaat. Pada rakaat pertama kita takbir 7 kali. Pada rakaat kedua kita takbir sebanyak 5 kali. Kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-A'la. Dan rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Ketiga, setelah sholat diteruskan dengan khutbah. Keempat, dipimpin imam yang menghadap kiblat sambil mengadahkan kedua tangan memohon agar Allah menurunkan hujan. Sholat istisqa katanya dilaksanakan berapa kali? 2 kali atau 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti sholat apa? Sholat id. Kalian pernah sholat id semua kan? Kalau sholat id itu yang pertama harus nih. Ya. Terus yang kedua takbiratul ihram. Lalu membaca surat. Iya, takbirnya itu 7 kali. Takbirnya jangan lupa, takbirnya 7 kali. Takbir pertama Allahu Akbar membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali nanti. Nanti takbir lagi Allahu Akbar. Nah, membaca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya sampai 7 kali. Setelah 7 kali itu membaca surat Al-Fatihah. Lalu setelah Al-Fatihah tadi disunahkan suratnya surat apa? Al-A'la. Apa Al-A'la di sini? Udah apa? Ya udah. Terus habis itu biasa ya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, lalu kembali ke rakaat kedua. Nah, pas rakaat kedua takbirnya bukan lagi 7 tapi 5 kali takbir, jadi lebih sedikit dari rakaat pertama. Sama seperti sholat gerhana tadi ya. Untuk rakaat kedua itu dipersingkat, yang tadinya 7 jadi 5. Kemudian habis itu apa? Setelah salam, udah skip ya. Jadi salam untuk tata caranya sama kayak sholat biasa. Setelah salam itu juga disunahkan untuk membaca 2 khutbah. Setelah itu disunahkan untuk laki-laki yang memakai sorban memindahkan sorbannya. Kalau tadinya sorbannya di kiri, pindahkan ke kanan. Yang tadinya kanan, pindahkan ke kiri. Seperti itu sunnah. Kemudian peserta jamaah dari sholat istisqa itu dari mana aja? Apakah dari laki-laki semua? Apa perempuan semua? Tapi seluruhnya ya, boleh perempuan, laki-laki, bahkan hewan ternak juga boleh diikut sertakan kalau lapangan. Tujuannya untuk apa? Agar doa atau keinginan kita untuk adanya hujan itu segera terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat jenazah. Coba lihat bukunya, sholat jenazah adalah itu di antara kewajiban seorang muslim meninggal tuh. Iya, jadi intinya sholat jenazah itu kita menyolati orang yang telah meninggal. Hukumnya apa hukum sholat jenazah? Siapa yang ngomong sunnah? Dibaca apa? Fardu kifayah. Kalau tadi sholat gerhana, sholat istisqa itu sunnah muakkad, sedangkan sholat jenazah itu fardu, tapi fardunya itu fardu kifayah. Apa sih itu fardu kifayah? Kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu wajib untuk diri sendiri, sedangkan fardu kifayah untuk satu daerah tertentu. Jadi kalau misal dalam satu daerah ada yang meninggal, tapi ada yang menyolatinya walaupun cuma 1 orang, maka gugur kewajiban yang lainnya. Begitupun sebaliknya, dalam suatu desa, misalnya di desa Picrik, ada yang meninggal, tapi tidak ada yang mau menyolatkan, maka berdosalah 1 Picrik itu. Seperti itu. Sini untuk tata caranya, Kak Fitri masih ada video. Mau nonton nggak?
sedikit, makanya tidak perlu pakai sajadah. Kenapa saya sangat ketakutan? Ternyata dia takut melihat jenazah itu. Kita perlu takut Aisyah dan teman-teman, kalau kita semua akan meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Semua siswa melakukan sholat jenazah di Fatimah. Tentu diperhatikan dalam posisi awal di hadapan Nah, ini jenazah. jenazahnya Siswa ada senjata perempuan. dengan Beda ya posisinya. jenazah itu laki-laki. Yang lakinya itu beda Sedangkan posisi posisi mana. imam sejajar dengan para jenazah jika jenazah itu perempuan. Sholat jenazah diawali dengan bacaan niat Usolli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin afdal kifayati ma'munatin lillahi ta'ala. Sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir ya. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua membaca surah dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ini tadi untuk doa apa? Laki. Kalian tahu perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau jamak? Dalam bahasa Arab, ada yang udah pernah belajar bahasa Arab? Ali udah pernah nih. Jadi kalau untuk laki-laki itu pakainya bu. Kenapa? Karena bu ini merupakan isim domir. Isim domir dari huwa. Huwa artinya dia laki-laki. Jadi untuk laki-laki itu pakainya bu. Sedangkan untuk perempuan itu isim domirnya pakai apa? Kalau ditanya huwa, dia. Nah, dia itu bukan lagi bu, tapi apa penggantinya? Isim domirnya dia. Kalau istaka diganti dengan ha. Jadi kalau jenazahnya perempuan, lagi wafat, tetapi wafat ha. Begitu pun kalau yang disolati itu banyak. Banyaknya itu ada perempuan, ada laki-laki, kita nggak tahu. Kita kan nggak mungkin sholatin satu-satu. Nah, itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan cara mengganti bu atau dia ini menjadi, kalau mereka apa bahasa Arabnya? Mereka bahasa Arabnya mereka huma hum itu artinya mereka atau bermakna jamak. Jadi kalau misalkan yang disolati itu banyak, berarti doanya Allahumma firlah hum warham hum wa'afihi wa'fu anhum, seperti itu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat membaca doa untuk para jenazah. Jika jenazah laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Sedangkan jika jenazah itu doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Lalu dari salam dan kan Selanjutnya salat istisqa atau meminta hujan. Itu sama dengan kayak salat apa? Salat Id. Berarti kalau salat Id itu takbirnya berapa kali?
Adam. Nah, terus nomor 2 bisa. Namanya ada huruf D, berarti tinggal dikaliin. Jadi kesimpulannya sholat gerhana dan sholat istiqo itu sebelumnya kami Tri minta banyak-banyak maaf ya sama kalian. Masih banyak kurangnya, banyak salahnya. Jadi maaf selama ngajar kalian itu bosan, gagal.